Kalau seseorang itu dia meninggalkan suatu perbuatan maksiat, suatu keburukan, tapi dia meninggalkan itu bukan karena ada rasa penyesalan di dalam dirinya, itu tidak dikatakan sebagai orang yang bertaubat. Taubat itu harus ada penyesalan di dalam hati kita atas dosa yang kita kerjakan. Tak pantas rasanya kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan ini di atas seluruh nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Harus ada rasa penyesalan di dalam hati. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marratan. Atau kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sadaqallah wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim ulama, bapak ibu yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi selaku hambanya Allah, kita bersyukur kepada Allah. Begitu banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita hingga detik ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita suatu taufik yang begitu besar pada saat sekarang ini untuk duduk di dalam majelis ilmu. Dikatakan dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja li talibil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar daripada rumahnya untuk menuntut ilmu, maka selagi dia keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, selama itu pula lah dia mendapatkan pahala jihad fi sabilillah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sama-sama berharap duduknya kita di sini, hadirnya kita di dalam majelis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala terima dan berikan kita pahala jihad fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebagaimana kajian kita yang kita membahas daripada kitab Riyadhus Shalihin, yang insyaallah akan kita lanjutkan lagi pada kesempatan kali ini, yang akan kita buka kajian kita dengan membacakan Al-Fatihah ila hadzal niyyati shalihah wa ila hadzal malaikati wa al muqaddim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi dharain amin ya rabbal alamin. Babut taubati.
Kita masuk ke dalam bab berikutnya, yaitu bab mengenai taubat. Merupakan sebuah kebiasaan bagi para alim ulama ketika mereka mengarang daripada kitab-kitab hadis, yang mereka bahas pertama sekali itu adalah pembahasan tentang niat. Babun niat itu menjadi permulaan daripada kitab mereka. Dan setelah daripada bab niat tadi, mereka senantiasa memiliki kebiasaan untuk menulis bab tentang taubat. Nah, kenapa bab tentang taubat ini diletakkan pada kedudukan yang kedua? Karena sesungguhnya manusia itu mereka tidak terlepas daripada kesalahan. Sebagaimana sabda daripada Nabi kita Muhammad SAW, kullu ibni Adam khatta'un. Setiap daripada anak cucu Adam itu adalah orang-orang yang senantiasa berbuat salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Namun sebaik-baik daripada orang yang berbuat salah adalah orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini tidak hanya terbatas untuk dosa-dosa besar saja. Para alim ulama sepakat mengatakan bahwasanya kita hendaknya senantiasa bertaubat dari setiap kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan. Bahkan setelah selesai dari ibadah saja, seperti kita selesai mengerjakan sholat, Nabi kita menganjurkan kita untuk banyak-banyak istighfar. Makanya selesai daripada salam, yang pertama kali kita ucapkan adalah astaghfirullah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ibadah saja kita pun gak luput daripada kesalahan-kesalahan yang ada. Yang ibadah salat seharusnya kita fokus dari takbir sampai salam itu mengingat Allah, masih banyak yang kita ingat selain Allah di dalam salat kita. Maka kita disuruh untuk bertaubat. Nah, ketika di dalam ibadah saja kita disuruh untuk bertaubat, apalagi ketika di luar ibadah, tentu itu lebih harus lagi kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dari dosa-dosa kecil kita maupun daripada dosa-dosa yang besar. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya seluruh dosa-dosa itu kalau dinisbatkan, dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dosa yang kecil. Semua dosa-dosa yang ada itu kalau kita nisbatkan, kita hubungkan, kita lihat dari sisi pandang Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah dosa-dosa yang besar. Seperti seseorang kalau dia di dalam pertemuan sesama temannya, misalnya rapat dia sama temannya, tahu-tahu dia mengantuk, maka ini dianggap suatu hal yang biasa-biasa saja, mengantuk ketika rapat. Namun ketika seseorang itu duduk di hadapan presiden, tahu-tahu ngantuk dia, ketiduran dia, maka ini dianggap sebagai suatu kesalahan yang besar. Kenapa dianggap suatu kesalahan yang besar? Karena dia sedang berada di hadapan orang yang besar. Maka setiap kesalahan-kesalahan yang dikerjakan, yang terkerjakan, yang terlahir dari kita, kalau kita lihat dari sudut pandang Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha besar, maka tidak ada satupun dosa itu yang kecil. Semua dosa itu adalah dosa-dosa yang besar kalau dilihat dari sudut pandang Allah Subhanahu wa taala. Namun para alim ulama mengkelompokkan adanya dosa besar dan dosa kecil itu dilihat dari akibat, dilihat dari balasan yang akan kita dapatkan nanti di akhirat kelak. Balasan-balasan yang akan menghantarkan azab yang pedih, azab yang berat, itu dikelompokkan ke dalam dosa-dosa yang besar. Balasan yang menyebabkan atau yang menghantarkan kita kepada azab-azab yang tidak begitu berat, maka dikelompokkan oleh para alim ulama sebagai dosa-dosa kecil. Sehingga dikatakan dalam sebuah kitab,
bahwasanya para alim ulama itu tidak kurang telah mengelompokkan adanya dosa-dosa besar itu tidak kurang dari 70 macamnya. Maka kita kembali dalam kitab ini, kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Beliau berkata, qala ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Bahwasanya taubat itu hukumnya wajib dari setiap dosa-dosa yang ada. Sebagaimana tadi, bahwasanya kita ini senantiasa melakukan suatu kesalahan. Namun fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala, kalau semisalnya dosa yang terlahir tadi itu hubungannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja, la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin, tidak ada hubungan manusia di sana. Dosa hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan ada falaha salasatu syurutin, 3 syarat yang harus dipenuhi sehingga taubat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Ahaduha, syarat yang pertama, ayyukliya 'anil ma'siyati. Seseorang tersebut harus meninggalkan maksiat yang dia kerjakan. Selagi dia masih mengerjakan maksiat yang dia kerjakan, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang bertaubat. Harus tinggalkan maksiat. Wasani, dan adapun yang kedua, syarat yang kedua, ayyan dama ala fi'liha. Seseorang itu ada rasa penyesalan di dalam dirinya atas kesalahan yang telah dia lakukan. Kalau seseorang itu dia meninggalkan suatu perbuatan maksiat, suatu keburukan, tapi dia meninggalkan itu bukan karena ada rasa penyesalan di dalam dirinya, itu tidak dikatakan sebagai orang yang bertaubat. Taubat itu harus ada penyesalan di dalam hati kita atas dosa yang kita kerjakan. Tak pantas rasanya kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan ini di atas seluruh nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Harus ada rasa penyesalan di dalam hati. Dan kemudian yang ketiga, wasalisu ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Syarat yang ketiga supaya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada azam, ada keinginan yang kuat di dalam diri kita bahwasanya kita tidak akan kembali lagi terhadap perbuatan yang telah kita kerjakan tadi. Misalnya seseorang bertaubat untuk tidak lagi mencuri, maka perkara yang paling pertama dia harus kerjakan adalah dia harus tinggalkan perbuatan mencuri. Kemudian yang kedua, dia harus ada rasa penyesalan di dalam dirinya. Kenapa saya mencuri? Kenapa saya melanggar daripada larangan Allah Subhanahu wa taala? Ada penyesalan di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, dia itu ada keinginan kuat di dalam dirinya untuk tidak akan lagi mengulangi perbuatan kesalahan dia tadi itu, yaitu mencuri. Ketiga syarat ini terkumpul di dalam diri seseorang, barulah orang itu dikatakan orang-orang yang diterima taubatnya. Fa in fuqida ahadu thalathati lam tasihhu taubatuhu. Kalau sekiranya salah satu saja dari 3 syarat tadi itu tidak ada, hilang, tidak terpenuhi, maka kata Imam Nawawi rahimahullah taala, lam tasihha taubatuhu, enggak sah hukum daripada taubat yang dia kerjakan. Itu apabila kesalahan yang kita lakukan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hubungan manusia di tengah-tengahnya. Nah, bagaimana apabila kesalahan yang kita kerjakan ini ada hubungannya dengan manusia? Fa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin, apabila maksiat itu ada hubungannya dengan manusia,
seperti menzalimi saudara kita, memukul, mencuri, mencaci maki, menfitnah dan lain sebagainya. Fasyartuha arba'atun. Syarat untuk taubat dari perkara ini ada 4. Kalau tadi tatkala kesalahan kita hanya diri kita dengan Allah, itu syaratnya hanya ada 3. Tapi tatkala kesalahan ini hubungannya antara diri kita dengan manusia, maka ada 4 syaratnya di sana. Hadhihi salah satu. 3 yang pertama sama sebagaimana 3 yang ada tatkala kita memiliki kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian syarat yang keempat, ayyabra'a min haqqi sahibiha. Kita harus melepaskan diri kita dari hak saudara kita. Apa artinya? Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi. Kalau kesalahan kita ini ada hubungannya dengan muamalah, harta mereka yang kita ambil, barang mereka yang kita gunakan, maka syarat kita untuk bertaubat yang keempat, raddahu ilaihi, apa yang kita ambil itu kita harus kembalikan kepada saudara kita. Uang yang kita ambil kita kembalikan, baru sah taubat kita. Kalau perbuatan ataupun kesalahan yang kita kerjakan yang ada hubungannya dengan manusia ini berupa kita menfitnah dia, mentuduh dia, wa in kana hadda qadhafin aw nahwahu makkannahu minhu aw talaba afwahu. Hubungannya dengan mencaci maki, hubungannya dengan kita memukul dia, menyakiti dia. Maka syarat taubat yang keempat, kita harus meminta maaf dari saudara kita. Wa in kana ghibatan istahallahu minhu. Begitu pula apabila kita ini melakukan kesalahan dengan saudara kita itu dengan cara kita menghibah saudara kita, membicarakan keburukan saudara kita di belakang dia, maka syarat kita bertobat yang keempat, kita itu harus meminta maaf kepada saudara kita. Namun para alim ulama menyebutkan, apabila kita meminta maaf kepada saudara kita dari kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan tadi itu, akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar lagi. Misalnya kita menghibah seseorang, yang mana seseorang ini mudah saja membunuh orang lain. Kalau kita pergi minta maaf kepada orang ini, ditakutkan nanti kita akan dibunuh oleh dia. Karena kita minta maaf telah menghibah dia, membicarakan keburukan dia, khawatir nanti kita akan dibunuh, nyawa kita akan melayang. Ada kemudaratan yang lebih besar daripada perbuatan yang kita kerjakan tadi. Maka kata para alim ulama, cukup dengan kita memohon ampunkan kepada Allah atas dosa-dosa yang dia kerjakan. Makanya ada istighfar yang senantiasa diajarkan kepada kita. Astaghfirullahaladzim li, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu li, atas segala dosa-dosa yang telah aku kerjakan, wali walidayya, dan dosa-dosa yang telah dikerjakan oleh kedua orang tua saya, wali ashabil huquqi wajibati alayya, dan setiap daripada kesalahan-kesalahan hak-hak orang lain yang berada di atas diri saya, kewajiban orang lain yang harus saya tunaikan, maka saya mohon ampun kepada Engkau ya Allah untuk Engkau hapuskan seluruh daripada dosa-dosanya. Jadi ketika kemudaratan yang ditimbulkan apabila kita meminta maaf, meminta halal kepada orang yang telah kita berbuat zalim kepada dia tadi, atau melakukan kesalahan terhadap dia tadi itu lebih besar, maka caranya dengan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala memaafkan seluruh daripada dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Nah, barulah terkumpul
4 syarat di dalam taubat yang berhubungan dengan sesama manusia. Ketika keempat daripada syarat ini terlaksana, terkumpul, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima dari taubat yang kita kerjakan. Semoga kajian singkat kita ini bisa menambah ilmu kita, bermanfaat bagi kita semua. Dan dengan ini Allah Subhanahu wa taala pun juga memberikan kita taufik dan kekuatan untuk senantiasa bertaubat kepadanya dari setiap kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan, dan dimudahkan juga kita untuk menyampaikan apa-apa saja yang telah kita dengarkan. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.